Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian, teman-teman Askrida Masjid Al-Barakah, semoga Allah senantiasa memberi hidayah, taufik, ilmu yang bermanfaat serta ampunan bagi kita semua. Ketahuilah bahwasanya manusia itu memang harus sering diberi peringatan. Bahasa kerennya warning ya. Diberi peringatan. Karena memang karakter dasarnya pelupa. Ada pendapat manusia diberi nama manusia, insan, anas, sama akar katanya itu nasya yansa, artinya lupa. Jadi makhluk pelupa. Maka tidak heran banyak ayat kalimat perintah untuk mengingat. Zakaro yazkuru, mengingat. Kalimat perintah ingatlah. Kalau kita cek dalam Al-Quran bentuk tunggal, perintah kepada satu orang berada di hadapan. Berhadapan kan? Itu kurang lebih muncul sekitar 19 kali. Uzkur. Tapi kalau bentuk jamak 26 kali. Uzkuru. Perintah tentang apa itu? Mengingat. Karena jujur saja banyak yang lupa, entah sengaja atau tidak. Bahwa apa? Kita masih berada di putaran kedua. Makanya berupayalah menjadi pemenang sejati. Ini putaran keberapa nih? Loh kan 4 putaran. Kehidupan maksudnya Pak, bukan bahasa KPU ini. Kehidupan itu cuma 4 putaran, 4 babak. Alam kandungan, sekarang putaran kedua, alam dunia, tinggal 2 putaran lagi. Alam kubur dan segitu aja pada lupa. Jangan-jangan hidupnya mutar-mutar aja itu. Putaran berapa nih? Kedua, tinggal berapa putaran lagi? Bapak, Mas mau berapa periode? Nggak ada lah. Hidup di dunia cuma 1 periode. Kullu nafsin setiap makhluk bernyawa pasti iman. Dan ayat ini uniknya muncul hat-trick 3 kali. Kullu nafsin dha'iqatul maut 3 kali. Surah Al-Imran 185, Surah Al-Anbiya ayat 35, dan Surah Al-Ankabut ayat 57. Catat itu, jangan dilupakan. Bila perlu tempel di dinding supaya ngeh. Karena jujur saja, banyak penyimpangan, kezoliman, kebrutalan hidup di putaran kedua ini di dunia. Di antara muaranya banyak yang tidak ingat mati. Ya pantas saja mudah terjadi. Bahkan sampai nyawa orang hilang, ada kematian lagi. Benar kan? Karena pelakunya tidak ingat mati. Pantas Nabi mengingatkan kepada kita, aksiru zikra. Zikir tadi apa? Mengingat. Suruh perbanyak mengingat, bukan sekedar ingat lah, perbanyaklah mengingat. Berarti sering nggak itu? Aksiru zikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemotong kelezatan hidup di dunia, yaitu mati. Ini resep jitu, vaksin paten ajaran Islam. Kalau ingin mengeliminir setiap kezaliman, meredam keangkaran murkaan, banyaklah mengingat mati. Sebaliknya, kenapa mudah terjadi? Karena pelakunya tidak ingat mati. Lihat aja terungkap lagi kasus Subang. Betapa sombongnya si Yosef itu. Ingat nggak? Apa ingatnya kasus MK aja?
Itu kan dia tuh Subang, benar ya? Yang bunuh istri dan anak kandung kan? 2 tahun itu, benar? Benar ya? Sampai kalau ikuti runtut ke belakang, pingin dia menyurati presiden, pingin dia seolah-olah, waduh, padahal tipu muslihat, benar ya? Nah, syukur ada justice kolaboratornya, si Danu itu. Udah apa nggak ada? Yang dibunuh anaknya Amel, yang bersekongkol istri kedua Mimin. Bapak nggak Pak? Sayang kalau sinetron bagus itu. Dan itu mudah terjadi. Belum lama ada lagi adik bunuh kakak di daerah Jawa, dipacul kakaknya, mati itu cuma gara-gara terganggu suara hewan, kebo tuh. Bapak sekampung ya? Tahu kebo, dipacul ya? Karena kakaknya rese tuh pakai senjata tajam dilawan sama adanya pakai pacul, dicampur mati. Lihat ada lagi. Belum lagi yang di Bekasi itu, saudara adik laki bunuh kakak perempuan, kan belum terungkap gimana. Belum lagi kasus yang lain, BTS belum kelar, ada lagi muncul, benar ya? Macam-macam itu karena nggak ingat mati. Nah inilah resep yang harus kita pegang dan amalkan, praktekkan, coba deh rasakan. Karena manusia punya kecenderungan menyimpang. Karena kita punya hawa nafsu nggak? Benar? Setiap yang punya hawa nafsu berpotensi menyimpang. Surah Yusuf 12 ayat 53. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Itu potongan ayat 53. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kemana? Keburukan, penyimpangan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuanku. Yang mana diantara cirinya? Yang selalu mengingat mati. Nanti kita praktekkan habis itu. Kalau ada kecenderungan menyimpang, deviasi itu, ingat mati. Insya Allah urung. Apa urung? Itu bahasa mana? Ukraina ya? Urung. Cancel. Oh, kata udah cancel. Tidak jadi gitu ya? Ya, tidak jadi. Nah, pura-pura udah itu ya. Itu udah palsu itu. Ini udah asli. Kalau ini udah asli juga kan? Ini yang belakang tadi itu. Tadi ketemu jadi muazzin dia. Yo, kawin ya? Ya baik. Nah, yang penting Muslim, anak bangsa Indonesia. Setuju Pak? Nah, terserah lah dari mana. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi banyak-banyaklah mengingat mati. Karena ada lagi yang makin sombong, merasa bisa lari dari kematian. Benar? Lari dari kenyataan, gak bisa. Siapapun pasti ada limitnya. Mati ya? Mati ya? Ada hidup putaran kedua extra time, ada nggak Mas? Orang sistem gugur kok, benar Mas Erwan? Sistem gugur nggak? Sistem gugur. Maka inilah putaran berharga bagi kita. Dengan mengingat mati, kita ingat batasan hidup kita. Kalaupun orang bersembunyi menghindar dari kematian, gak bisa. Surah An-Nisa ayat 78. Surah 4 ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Artinya di mana saja kamu berada, tetap saja kematian akan menjumpai kamu. Meskipun kamu bersembunyi di mana? Benteng yang kokoh. Benar? Karena ada itu ustadz kita yang mantan pemusik itu, orang kaya mati, pejabat mati, rakyat mati, benar? Petugas mati, semua mati. Benar? Belum lagi si wali ingat mati, benar ya? Ini ngefansnya siapa sih? Satu rasa cinta. Mas Erwan ya? Sering request ya? Iya. Ingat mati. Caranya banyak. Di antaranya apa? Khususnya kita yang laki-laki, beruntung yang bisa mengikuti penanganan jenazah saudara atau temannya yang wafat.
Bila muslim wafat, penanganan jenazah yang pokok kan cuma 4 sesuai dalil. Memandikan, mengkafankan, mensolatkan, lalu menguburkan. Nah, kalau udah selesai tahapan yang ketiga itu, terakhir kan mau menguburkan, diantar kan? Emang bisa jalan sendiri? Ada paket gojek antar jenazah digemblong gitu? Ada nggak? Nggak ada. Diantar. Nah, Nabi bersabda, yatba'ul mayyitu salasun. Ini cara mengingat kematian, prosesi penanganan jenazah, khususnya menguburkan jenazah. Mengantar kan? Bahwa yang mengiringi jenazah cuma berapa? 3. Gak ada yang lain, cuma 3. Ahluhu, keluarganya, benar. Wa maluhu, hartanya. Ya mobilnya, motornya, anaknya, istrinya ikut mengantar. 3. Wa amaluhu, amal. Selesai penguburan, fayarji usnani, kembali yang 2. Siapa? Keluarga maharta. Wa yabqa amalu, yang kekal menemaninya siapa? Amal. Udah siap belum? Kalau urusan dunia jor-joran habis-habisan. Sampai lihat aja bikin walimah pernikahan, slogannya masih ada Bang ya? Masih ingat ya? Biar tekor asal. Nah itu apa nih? Biar tekor asal nyohor. Kali logam tutup uang, pinjam sana pinjam sini sampai pinjol. Benar? Biar tekor asal nyohor. Itu pencitraan namanya. Udah gak punya duit, belaga. Buktinya lihat undangannya itu, mempelai 2, orang tua mempelai 2, 4, tambah mempelai 2, 6, turut mengundang 40 Pak. Hitung aja lihat. Tahu itu tahu. Jangan bawa ini. Awas lu, tak ente jualan yang beli itu. Ya siapa aja lah. Benar ya, terserah yang mana aja. Belum lagi kezoliman yang lainnya, jegat jalan, bikin panggung, berisik, tetangga nggak bisa tidur, benar? Ini pelaku apa korban? Pelaku. Padahal kalau benar taat pada syariat, ya pelaksanaan pernikahan dan walimah sederhana aja, benar ya? Nggak usah jor-joran. Nah makanya ini yang kita bahas. Siapapun, walaupun kita kaya berlimpah harta, ketika mati dibawa nggak? Dibawa nggak? Nggak. Makanya namanya itu amal. Nah putaran kedua inilah ajang berharganya. Siapkan bekal, siapkan amal. Surah Al-Hasyr 59 ayatnya 18. Sering kan dikutip? Surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddama liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah. Jadi takutnya hanya kepada Allah, bukan ketua DPP, bukan pembina, bukan. Takut pada siapa? Allah. Hendaknya masing-masing memperhatikan. Tuh, disuruh nggak? Coba ngecek ulang itu. Apa yang sudah dipersiapkan? Kan tadi udah tahu waktu mati yang meninggal menemani sampai hari kebangkitan siapa? Nah sekarang putaran kedua, perhatikan dong apa yang sudah disiapkan untuk kepentingan 2024. Kepentingan nanti entah 2000 kapan kayak hari akhirat. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengenal apa yang kamu perbuat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi lantaran cara apalagi tidak mau mengingat mati, tidak mengherankan banyak penyimpangan kan? Benar? Kebrutalan, kebiadaban bahkan bohongan, ketawa ketinggi, sandiwara. Ya main-main aja itu ketawa-ketawaan. Bahkan ada yang merasa backing sana, backing sini. Benar ya? Ingat mati. Terus ketika hidup di dunia putaran kedua itu, banyak orang berlomba-lomba menjadi kaya. Benar? Tapi meleset. Meleset gak? Ternyata setelah susah payah dicari gak juga dapat kebahagiaan. Benar? Karena memang cuma alat, bukan jaminan. Apakah orang kaya melimpah harta pasti bahagia?
Hah? Pantas Nabi bersabda, laisal ghina an kasratil arodi, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan disebut kaya sejati orang yang sekedar melimpah materi, melainkan yang disebut kaya sejati, the real apa nih? Hah? Rich man, luar biasa. The real rich man siapa itu? Ghinan nafs, kaya jiwa. Jiwanya yang kaya, sabar, syukur, tobat, husnuzon. Nah gitu, mengalah. Benar ya? Ya itu nih. Banyak orang kita lihat tuh kaya, belum tentu. Benar ya? Coba jujur aja bang, lebih pules mana tidurnya? Orang miskin atau orang kaya? Ayo. Bergantung apa? Oh gitu. Ini saya nih. Bukan, saya juga belum makan misalnya. Oh berarti itu kode ingin koalisi itu. Kode buat koalisi. Ya jadi baik. Ya tapi secara umum, kalau orang miskin sederhana, kebutuhan dasar terpenuhi udah selesai, pules. Orang kaya apalagi nggak bersyukur, aduh, baru tidur sebentar bunyi handphone, takut KPK, bener kan? Bener nggak? Apalagi yang terlibat pinjol itu, baru lelap dikit, ditelepon debt collector, bang jangan lupa ya angsuran itu berapa? Gelisah. Makanya kalau kembali pada agama Al-Quran dan Sunnah, carilah ketenangan sesuai syar'i. Ada lagi mencari ketenangan, salah lagi, salah alamat, nyemplung, ya yang begitu-begitulah. Benar ya, dah? Benar bang? Ya begitu. Lagi sekarang tren lagi kemarau, di pinggir jalan dekat rumah banyak pedagang minum yang dingin-dingin, pakai es ya. Yang tren karena apa? Es teh. Tuh kan? Kalau itu masih oke, tapi ada yang ngincer bukan es teh manis, es teh manis. Es apa? Tuh sudah apa nih? Nah jadi kembalian tadi, kebahagiaan itu letaknya di hati, ukurannya bukan harta. Benar kan? Kaya jiwa. Kaya jiwa nih tenang. Terus rinciannya lagi, kalau benar kita ingin lebih bahagia hidup kita, Nabi pernah bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Hiduplah di dunia dengan apa? Sikap zuhud, niscaya Allah akan mencintai kamu. Seperlunya aja zuhud, paham nggak? Nerimo legowo ya tadi, nerimo legowo, udah. Kan ada hadis Nabi yang lain, siapa yang di pagi hari dalam keadaan sehat, berkecukupan, ada makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia miliknya. Betul? Gimana nggak stres, bangun tidur, ambil handphone, cek saldo, tinggal berapa? Nah jadi hidup zuhud di dunia. Begitu pula kalau kita ingin dicintai sesama manusia, keluarga, teman, handai tolan, tetangga, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Ini rumusnya. Kalau ingin dicintai manusia secara zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, dimiliki orang lain, sudah. Coba kalau nggak zuhud, tambah suhuzon ya, mas. Tetangga ganti mobil, kita yang mules. Saudara ganti motor, kita naik darah, ya bang? Benar nggak? Gelisah, udahlah. Husnuzon, dia dapat rezeki, silakan. Ganti mobil, tukar motor, rehab rumah, ya sudah, zuhud aja. Fokus pada kita. Jadi banyak tuh resep-resep yang paten, vaksin yang paten supaya kita bahagia. Makanya Nabi pernah bersabda, nih di antara pilihan-pilihan menuju kebahagiaan, arba'un minas sa'adah. Ada 4, yang lainnya banyak.
Ada 4 poin tolok ukur seseorang dianggap bahagia. Nuansanya duniawi. Makanya disinggung nih suami sebagai kepala rumah tangga. Ingat prinsipnya, ayat maupun hadis bila disebut laki includes perempuan. Paham? Tapi kalau disinggung perempuan tidak termasuk laki. Nah seperti ini. Karena banyak yang salah kaprah. Membaca hadis kewajiban menuntut ilmu. Teksnya tuh jangan tambah-tambahin. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, titik, teksnya sampai situ. Menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim. Ya muslimin laki, include perempuan. Jangan ditambahin muslimatin, itu terlalu kreatif tuh. Mengada-ngada menambah redaksi hadis, nggak ada. Paham? Disebut laki termasuk perempuan. Nah termasuk hadis yang kita kutip ini. Disebut laki termasuk perempuan, berarti lawannya aja. Ciri bahagia, 1, almar'atus sholihah. Bagi suami punya istri yang baik. Bagi istri, ya lawannya aja. Punya suami yang baik, bahagia. Bapak kita sebagai suami gimana? Ringan tangan atau ringan di kantong? Kayaknya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul ya. Jadi betapa bahagianya kalau masing-masing kita punya pasangan yang soleh atau solihah. Bagi istri, ciri istri solihah apa mas? Dah, ada. Kata Nabi di hadis yang lain, ciri istri solihah, 1, menyenangkan ketika dipandang suami. 2, taat ketika diperintah suaminya. Yang baik, kalau perintah yang buruk lawan ya. Suruh nyimpan hasil korupsi, jangan mau, benar ya? 3, tetap di rumah bila tidak ada keperluan. Ini yang di rumah daripada jalan-jalan. Nah, ciri suami yang baik, yang solehah, yang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Penuhi nafkah dengan baik, berinteraksi kepada istri dengan baik. Kan surah Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri mereka dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian mendapat kekurangan yang ada di pasangan kita, bersabarlah, karena bisa jadi apa? Banyak kebaikan yang Allah berikan pada kita melalui itu. Mau tahu nggak Pak? Konkretnya, betapa beruntungnya suami punya istri yang cerewet. Lihat saldonya, pasti gendut. Karena kalau nggak dicerewetin, boros. Benar nggak? Tapi nyontoh balik, istrinya udah cerewet, gendut lagi. Dengan rekeningnya yang gendut. Benar ya? Cerewetnya oke lah. Kita sebagai suami sabar mas. Jangan belum apa-apa punya kekurangan sudah punya cita-cita tukar tambah. Benar, apalagi lem biru, lempar yang lama tarik ya. Nah itu belum tentu penyesalan adanya di belakang. Makanya ketika kita ada permasalahan dengan pasangan, Fadil, depan Fadil. Siap. Ya. Jadi ada bocoran katanya sibuk sedang ini ya, rapat reshuffle ya. Tunggu panggilan presiden. Tapi yang bertiga udah dipanggil, kita mau panggilan siapa? Emang udah daftar kita, udah ditutup tanggal 20 berapa nih? Buat camen. Buat camen. Oh camen. Calon menteri. Emang udah ngomong ya? Udah baik, jadi jamaah sekalian, maksudnya gini hadis yang tadi. Berbuat baiklah kepada tetangga walaupun dalam keadaan apa? Bokeh, minimalis, seperti memasak masakan. Tapi sarankan banyakin airnya supaya bisa berbagi gitu loh. Tapi kalau ada rezeki lebih ya tambahin lauknya dong. Itu maksudnya. Jangan tuh kan hadisnya banyakin airnya, bagi saya tetangga kuah dulu. Bukan begitu. Nah jadi betapa bahagianya dimanapun kita tinggal kalau punya tetangga yang baik. Maka bagi yang muda-muda nih ketika mencari domisili
Ada ungkapan itu, al-jaru qoblad dar. Lihat dengan siapa kita bertetangga, baru lihat lokasi. Tapi gara-gara tim appraisal ya, melihatnya lokasi mulu, tapi tetangganya gimana? Benar ya? Karena pengaruh lingkungan itu. Dan insya Allah kita baik-baik, tetangga kita juga baik. Baik, lalu yang ketiga, apa? Setelah pasangan yang baik, tetangga yang baik, wal maskanul wasi', yang ketiga indikasi bahagia, punya tempat tinggal yang luas. Layaklah bahasa. Mas Herwan tipe berapa? 21 atau 36? Oh 21 tipe lama, berarti 2 kali muter sekali ketemu itu. Kecuali yang asli tipe 21, tanahnya 2 hektar, rumahnya cukup 1. Mau yang mana? Mas Riza yang mana? Dua. Wih, mantap. Jadi artinya ada lahan bermain, saudara bisa nginep, apalagi Nabi bersabda, rumah bila layak hendaknya cukup apa? Kamar itu apa? 3 untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk saudaranya kalau nginep. Kamar yang keempat buat setan katanya. Kenapa? Karena nganggur. Kalau memang ada ya kontraki, manfaatin atau suruh saudaranya tinggal. Dan rumah yang tidak ada aktivitas ruangan lebih sering bercokol kepada. Nah, syukur di bawah ibadah, sholat malam, baca Al-Quran, pengajian. Benar ya? Kalau nganggur banyak yang kontrak loh. Benar ya? Ya itu waspada. Nah jadi ini masalah tempat tinggal yang layak lah. Ada ruang tamu, ada ruang bermain, ada kamar, enak. Lalu yang keempat, wal markabul hani, ciri orang bahagia kata Nabi apa? Punya kendaraan yang prima, siap dipakai ketika diperlukan. Terserah roda 2, roda 4, atau nggak pakai roda, Pak Jun? Terserah. Apalagi sekarang ada seri sepeda listrik ada, benar? Ada motor listrik, wah gaya. Bayangkan punya mobil keluaran terbaru, mobil mewah, tipenya 51, 5 kali mogok sekali dorong. Mau? Mau? Gempor itu. Nah itu hadis Nabi, indikasi bahagia. Ini juga penting, selain mengingat kematian, ukuran kebahagiaan menurut syariat Nabi itu diantaranya. Karena ukuran orang, Bapak Ibu lihat hasil survei nggak? Nah ini masalah ilmiah bukan yang lain. Hasil survei dunia, negara mana yang tingkat kebahagiaannya paling tinggi? Kebahagiaan itu. Tuh, Mas Jonan udah survei, Finlandia. Saya ingat itu pemain MU itu Jerry Litmanen dulu dari Finlandia ya. Karena udah pensiun ya. Betul ya? Kayaknya udah nih diam-diamnya penggemar Pratama Arhan ya. Karena mertuanya orang awak itu. Mana ada? Mana ya? Iya tiap gol kaos ini Aziza, masya Allah. Namanya siapa? Tapi Mas Riza boleh juga tuh tanda sayang sama istri bikin kaos tuh, cetak nama istrinya. Begitu pulang, Hani gitu, bikin surprise. Dah ya, lanjut. Jadi jamaah sekalian, mengingat mati resep bagi kita, mengurangi penyimpangan. Terus ukuran kebahagiaan kembali kepada syariat Islam. Jangan lihat orang lain, belum tentu. Makanya banyak orang sekarang mengedepankan gaya, padahal sedikit daya, benar. Makanya bertingkah itu lapor PLN, tambah daya itu. Jangan banyak gaya aja itu. Motor baru ternyata baru DP. Gimana itu? Udahlah. Baik ya mas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Enak kan kali gitu syariat agama? Kata Imam Ibnu Qayyim, mudah sekali. Kalau ingin masuk kategori bahagia, happy. Apa itu? Beliau menyebut cuma 3. Bersyukur ketika dapat nikmat, bersabar tatkala menghadapi ujian. Yang ketiga, segera bertobat sebelum kematian menjelang. Loh, cuma itu. Enak gak? Cuma itu kok.
Seperti kita sekarang, alhamdulillah masih hidup, benar nggak? Tadi bangun tidur baca doa, baca WhatsApp sih. Kalau tanda bersyukur baca doa, tapi sebagian baca doa dari WhatsApp. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu orang bahagia, masih hidup, ya masih lengkap keluarga, masih bisa bergerak. Benar nggak? Yang kedua, ya bersabar ketika menghadapi ujian apapun. Kalau nggak sabar, lihat banyak kasus bunuh diri kan? Lompat lagi mahasiswa. Sebenarnya punya potensi tuh, bakat itu untuk cabang olahraga. Loncat apa Mas Riza? Iya, harusnya disaranin, jangan loncat bunuh diri, mati sangit itu. Coba kalau punya potensi jadi olahragawan. Seperti siapa? Yang lagi viral itu pemain voli Indonesia. Apa? Mega. Kalian Turki siapa? Ini kalau perangkat lunak pada hafal semua. Nah ya, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bersabarlah ketika menghadapi ujian. Sabar sampai kapan sih? Sampai kapan? Tuh, kalau lagi di masjid jawabannya seragam, tidak ada batas sampai mati. Keluar dari masjid beda lagi. Mas Herwan dulu sudah ada sapor. Nah ini PR kita nih. Buktikan ucapan kita sesuai dengan perbuatan. Ya memang harus sabar. Kalau nggak sabar nanti pulang kantor. Bubaran, umumnya jalanan padat. Lagi sekarang tuh ada pembangunan kan. Macet nggak itu? Kalau itu daerah-daerah mana tuh yang lagi macet? Kalau nggak sabar-sabar, keluar kata-kata, benar kan? Kita aja yang cerdas, tunggu malam atau cari jalan lain, gitu aja kok. Benar ya? Katanya mau bahagia, ya sabar. Yang ketiga, segera bertobat sebelum ajal tiba. Kita nggak tahu ya limitasi pulsa kehidupan kita sampai kapan, ada yang tahu nggak? Ini kayaknya paket hemat semua nih. Awas, yang kalau bicara mati nggak melulu yang tua duluan. Bisa jadi? Loh, emang kematian nunggu keputusan MK lah? Nggak ada hubungannya kan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti, dan kematian tidak pandang usia. Oke? Yang tua mati, yang muda pejabat mati, rakyat mati kalau tiba. Makanya ingat mati. Nah, mengingat mati banyak tadi udah disinggung. Kemudian sadarilah dunia ini sementara. Lihat, Nabi pernah memberi nasihat pada sahabat Ibnu Umar. Baca di hadis kitab Riyadhus Shalihin, itu kan ada bukunya banyak, masih bagus-bagus. Terawat. Lalu saya mau tanya perawatannya gimana sih? Benar ya? Gini, jadi Rasulullah menepuk-nepuk pundak Ibnu Umar, tanda akrab memberi nasihat. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Umar? Buat kita juga. Mungkin kita di putaran kedua nih, hidup di dunia kan? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Ini resep berikutnya lah. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing atau pengembara. Cuma itu disuruh. Ini analog ya. Bagaikan orang asing atau seorang pengembara yang sedang menempuh perjalanan jauh dan panjang. Kalau bahasa The Beatles, the long and winding road. Angkatan berapa nih? Ini milenial apa kolonial sih? Jalan panjang dan berliku. Benar kan? Jalan panjang dan berliku. Kita harus cerdas sebagai seorang muslim. Makanya itu tadi. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing, bukan pemilik, cuma hak guna pakai, bukan hak milik. Benar nggak? Bila ajal tiba kan kalimatnya istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Sesungguhnya kita ini milik siapa? Allah. Dan sesungguhnya semua akan kembali kepada siapa? Kepada pemilik, Allah Subhanahu wa taala.
Makanya hiduplah di dunia tuh, perlakukan, posisikan diri kita bagaikan orang asing atau seorang pengembara yang sedang menempuh perjalanan jauh dan panjang. Kalaupun butuh istirahat cuma masuk sebentar, transit kilometer berapa? 88. Ini kilometer berapa pramuka? Ya kan? Terus bangkit lagi. Siapkan bekal, fokus kepada tujuan. Nah, setelah mendapat nasihat tadi, Ibnu Umar ya dari Rasulullah, Ibnu Umar pun berkata, "Idza asbahta fala tantaziris masa. Idza asbahta fala tantaziril masa, wa idza amsayta fala tantaziris shawa." Kalau kalian berada di waktu pagi hari, jangan cuma dia melongo bertopang dagu tanpa berbuat amal soleh menunggu datang waktu sore. Benar? Sebaliknya, kalaupun kalian berada di waktu sore, jangan bengong, kosong, nihil, nggak ada amal soleh menunggu datangnya waktu pagi. Wa khudh min sihhatika limaradika. Maka dari itu manfaatkan peluang kesehatanmu sebelum mengandelin BPJS. Kamar berapa? Ya kalau berobat silakan, tapi gunakan waktu sehat sebelum sakit. Dan yang lebih penting, wa min hayatika limautika. Manfaatkan masa hidupmu sebelum mati. Kaitkan lagi mengingat kematian. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ayyul mu'minina afdalu? Siapakah orang beriman yang paling utama? Qala, Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Tidak ada manusia yang paling berakhlak mulia kecuali Rasulullah. Maka contohlah beliau. BUMN aja nyontoh akhlak, amanah, ya kan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Enggak apa deh? Ini BUMN kan? Begitu ya. Tapi dia pakai K. Oleh kata pakai Q, akhlak. Benar ya? Orang beriman yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling berakhlak mulia menjadi rujukan kita siapa? Rasulullah. Allah puji dalam surah Al-Qalam 68 ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung, makanya jadi rujukan. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan sabda Nabi tadi, setelah seseorang tanya orang beriman yang paling utama adalah yang paling mulia akhlak, berikutnya fa'ayyul mu'minina akyas. Lalu siapakah orang beriman yang paling cerdas? Smart. Qala, Nabi menjawab, aksaruhum lil mauti dzikra. Orang beriman yang paling cerdas, yang paling banyak ingat mati. Belum selesai. Wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut. Dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Ketika ajal tiba pisah, secinta apapun dengan pasangan gak ada rela segugur berdua, sempit dah, sempit. Benar gak? Ya. Anak yang kita bela-belain sampai mati-matian, belum tentu dia doakan kita, benar? Beruntunglah yang mendidik dia menjadi anak yang soleh dan soleh. Beruntung pula kalau punya teman orang-orang yang soleh dan soleh, didoakan gitu. Benar? Jangan salah pilih teman loh. Carilah teman-teman yang saling mengingatkan urusan akhirat, yang paling sering memotivasi kita ke arah kebaikan. Benar? Yang rese-rese udahlah, batasin aja. Ya, kita udah berapa sini? Udah uzur. Hah? 17 besok November tanggal berapa pembukaan? Tanggal berapa dah? Nggak diundang ke Surabaya? Kan pembukaannya di sana ya? Oh, pasti apa? Saya pikir kemarin di belakang Pak Erick Thohir, Pak. Luar biasa. Peresmian ya, gelindingkan bola itu. Dan jamaah sekalian, yang sedang kita bicarakan, inilah
tips and tricks sebagai seorang muslim ketika berada di putaran kedua nih, alam kehidupan. Alam apa ini? Alam dunia. Banyak ingat mati, kekayaan yang hakiki ya, kaya jiwa. Benar gak? Kedepankan akhlak mulia. Jangan biarkan diri kita menyesal di kemudian hari. Orang gembar-gembor dengan apa kehebatan ini aja cuma di dunia, di akhirat belum tentu. Benar? Benar gak? Lebih baik mana mulia di sisi manusia apa di sisi Allah? Hah? Ya itu surah Al-Hujurat ayat 13. Ukurannya cuma takwa. Ya kan? Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di sisi Allah di antara kamu siapa? Yang paling bertakwa. Kalau di antara sama manusia udah tahulah jawabannya yang paling mulia itu. Syukur gak panggil yang mulia, benar ya? Benar ya? Tapi di sisi Allah ukurannya cuma takwa. Maka jadikan diri kita orang-orang yang bertakwa. Mau gak tahu ciri orang bertakwa? Takwa bahasa syariat, takut pada Allah bukan takut bini tua. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Di antara ciri orang bertakwa itu ada 3 ayat 134. Surah 3 ayat 134. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Orang bertakwa di antara cirinya apa? Suka berinfak baik di kala lapang maupun kita gimana nih? Al-Barkas Krida terhadap saudara kita di Palestina itu. Ayo, udah belum? Kirim doa. Boleh. Kirim sedekah. Bagus. Jangan bikin masalah aja itu. Sudah gak banyak berbuat, banyak komentar. Benar Pak? Itu saudara kita lagi di Rundung Malang itu. Benar? Semoga Allah beri perlindungan, keselamatan, kemudahan. Lihat aja. Wanita, orang tua, anak-anak diajar aja. Benar ya? Mana itu? Nah, jadi orang bertakwa itu gemar berinfak. Coba besok Jumat. Jumat pertama putaran bulan November. Tanggal berapa itu? Tanggal akhir bulan gak kelihatan tanggal. 31 orang besok kan 1. Jumat tanggal berapa? 3. Itu ada kotak amal. Berinfak gak? Kalau kotak amal Jumat di mesin beredar itu diisi apa digeser? Oh pakai kris. Tapi hati-hati diganti nomor rekening orang lagi tuh. Waspada ya. Nah orang bertakwa gemar berinfak. Atau di rumah silakan sisihkan itu kita bawa jadi amal soleh. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, amalan sunnah yang dicintai Allah yang mana? Konsisten, continue meskipun sedikit. Adwamuha wa in qalla. Ya sebagai tanda syukur kita ungkap lagi. Kita alhamdulillah pernah kerja sama. Itu piagamnya masih ada. Itulah bukti kita teman-teman itu 1000 sehari. Itu bisa memberi training. Sebagian disupportkan sama teman-teman sini. Dan kita masih menjalankan kemarin karena COVID vakum. Insyaallah akhir tahun ini kita bikin lagi. Itu dari jamaah cuma sehari 1000 Pak. Sudah 15 tahun berjalan. Sudah ada 3 hafiz Quran, ada 2 ustadz yang gelar S2. Kita biayain itu. Masa kalah sama produsen alat kosmetik itu. Yang suka CSR ya Pak. CSR kan menyalurkan dana-dana. Gak bergantung kita bisa kalau mau. Nah mudah-mudahan Jamal Barka bisa ya. Orang bertakwa berinfak sempit maupun lapang. 2. Wal kaziminal ghaiza. Kembali surah Al-Imran 134. Ciri orang bertakwa berikutnya pandai menahan emosi. Benar? Suka emosian gitu. Nanti ketemu saya viralkan itu. Pulang kerja dari Pramukas, Krida Tower, naik mobil di Tor mengeluarkan airsoft gun, pakai nomor plat polisi palsu lagi. Siapa itu? Arogan itu. Jadi sekarang ada ini ya jasa sewa-sewa nomor bajunya. Luar biasa, kurang ajar itu. Cuma gagal-gagal nakut-nakutin orang. Belum lagi pakai apa yang rotator itu yang bunyi-bunyi. Udahlah, orang bertakwa itu pandai beredar, dipancing tidak terpengaruh.
Tapi bukan berarti dizolimi diam aja ya. Bela hak tapi dengan bijak. Tapi jangan emosional, pandai meredam, tidak mudah meletup-letup. Berikutnya wal afina 'anil nas. Kan lagi bicara orang yang mulia di sisi Allah, orang bertakwa. Ini cirinya kan? Ciri berikutnya apa orang bertakwa? Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita gimana Mas Riza? Pemaaf pendendam? Hah? Itu yang suka bilang slogan tiada maaf bagimu sebenarnya. Hah? Iya, tapi ada sebagian suami slogannya itu apa? Bukan minta izin, tapi minta maaf. Siapa itu? Banyak yang minta izin atau minta maaf? Bedanya apa? Minta izin belum tentu dikasih. Waduh, ini praktis sih. Minta izin belum tentu dikasih. Kalau minta maaf, Udah belum minta maaf. oh ketangkep bahasa ya. Dah kita lagi bicara ciri orang bertakwa sesuai surah Al-Imran 134 ya. Gemar berinfak, pandai menahan emosi, terus memaafkan kesalahan orang lain. Dan orang bertakwa berupaya itu menebarkan kebaikan, maslahat sesama. Kan kita disuruh tolong menolong kan? Tapi dalam hal apa? Kebaikan dan takwa. Surah Al-Maidah 5 ayat 2 di ujung. Surah 5 ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam setiap kebaikan dan apa saja menuju ketakwaan. Tapi jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ingat, musuh kita cuma dua, bukan siapa-siapa. Yang pertama hawa nafsu ada bercokol di dalam diri kita. Yang tadi di awal kan selalu mengajak mana? Keburukan, maka tundukkan. Yang kedua musuh kita siapa? Setan. Siapa? Sebutan untuk dua makhluk yang membangkang, jin dan manusia. Jin dan manusia yang membangkang sebutannya apa? Setan. Tapi penggemar Liga itu setan merah ya? Adalah Jurid Buru. Udah kalah Ustaz. Hah? Kalah 3-0 lawan Manchester City. Satu penalti tambah apa? Bapak update nggak? Update Mas Wajib nggak update? Iya. Sekarang City lagi mau melempem, kenapa sih? Diambil alih sahamnya. Ya jamaah sekalian, inilah kesempatan kita untuk saling menasihati dan mengingatkan. Karena manusia itu lupa. Yang sering dilupakan ya mati. Lupa lagi tentang apa? Batasan-batasan itu kebahagiaan. Benar ya? Dan apa yang harus kita perbuat. Kita bakal mati, dunia ini fana. Dan sebelum tanya jawab, saya tutup dengan surah Al-Imran melengkapi yang tadi ya 185, limitasi kehidupan yaitu kematian. Surah 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu ayat lengkapnya 185 dari surah Al-Imran. Setiap makhluk bernyawa pasti mati dan di akhirat saja akan disempurnakan balasan kalian. Jadi membalas sempurna kapan? Kapan? Kalau di sini belum tentu terbalas dengan sempurna. Maka barang siapa setelah proses nasib dahsyat dan panjang, hisab, mizan, sirat hanya disediakan 2 tempat. Barang siapa dihindari dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah pemenang sejati. Orang yang berbahagia beruntung dikunci dengan peringatan tentang putaran kedua ini, alam dunia. Kehidupan dunia tidak lain kesenangan yang menipu daya. Maka jangan tertipu. Senang-senang yang mubah boleh, tapi jangan tertipu. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan tergulah. Ya Mas Riza. Ya. Pengen tanya tadi kehidupan yang baik ini kebetulan berkaitan dengan perlakuan terhadap istri, karena istri itu kan teman kita yang paling dekat. Ya. Kan
7 golongan yang dapat naungan Ya. di Padang Mahsyar itu salah satunya orang yang bersahabat karena Allah. Ya, berpisah karena Allah. Karena apakah termasuk juga suami istri? Ya, baik, terima kasih. Jamaah sekalian, pasangan kita, entah suami entah istrinya, itu ada istilah lain memang ya sahabat terdekat. Benar kan? Ya, ya tentunya termasuk kan cari pasangan yang baik-baik. Kalau memang sudah nggak baik, apalagi melanggar syariat, ya sudah ikan cepat ikan gabus lebih cepat. Kalau nggak bucin berarti itu. Bucin apa sih? Tapi kalau ada kekurangan atau pelanggaran istri kita, lihat tahapannya itu surah surah An-Nisa, surah 4 ayatnya 34 di tengah. Jadi ada tahapan bagi suami selaku kepala rumah tangga. Wallati takhafuna nusyuzahunna, adapun para istri yang kamu khawatirkan dia membangkang, tahapan 1 SP1 faizuhunna, kasih nasihat. Neng jangan begitu dong Neng, sudah sabaraha tahun sama AA, kok servisnya KW berapa tadi? Tadi katanya KW. Bisa di-upgrade nggak? Atau di top up? Ya maaf Pak, karena ada istri minta kopi jam 8 pagi, keluar jam 8 malam. Kopi apa itu? Kopi dingin, Ustaz. Oh, kopi biduk. Kalau memang sadar udah selesai. Tapi kalau masih membangkang naik SP2 ya. Pak Jun SP1, SP2 jaraknya berapa bulan? 6 bulan. Mana personalia? 6 bulan. 6 bulan, baik. Naik tuh SP2, masih membangkang, maka suami jangan didiamkan. Apa? Wahjuruhunna fil madhaji. Bisa ranjang. Kuat nggak Mas Riza? Bisa ranjang sementara berjauhan. Bukan masih sekamar, suaminya di atas, istrinya di bawah. Bukan, supaya secara psikologis menyadari. Nah, sadar, selesai, cabut SP2. Tapi kalau masih membangkang, SP3, wadribuhunna, pukul mereka. Nah, aturan pukulan juga menurut syariat Islam ada ya Pak? Dan mentang-mentang boleh mukul istri membangkang, pukulannya hook kiri, hook kanan, uppercut, jab. Yang ada mau tahu PTKU itu. Itu wasit. Kalau juga boleh ya ikuti aturan, pukulannya bukan ke arah muka dan tidak boleh membuat luka apalagi cacat. Itu pilihan terakhir. Setelah itu sadar, selesai. Tapi kalau masih membangkang ya sudah Mas Riza. Betul kan tadi? Apa tadi? Ikan sepat, ikan gabus, tambahin ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, nggak usah bertele-tele. Benar ya? Lem biru, tarik yang lempar yang lama, tarik yang baru. Ketika mau pilih yang baru, pilih yang mana Mas Riza? Matic apa manual? Ya matic, gak ada giginya. Dengan manual, mogok bisa didorong. Kalau matic, mogok di game block mau. Nah, jadi seperti itu pasti dia dimaksud. Ya, jadi ya teman pilih, ya istri juga mau jadi teman. Tapi kan, dulu prosesnya jalur undangan apa? Ini sih fit and proper test. Orang tua kita dulu menyarankan, masih ingat lah, bibit, bebek, bobot. Benar ya? Bibit, bebek, bobot. Kurang dikit, bubut. Kurang ajar, babat. Selesai. Nah, terus juga begitu pula kalau kita bicara teman. Kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang bergantung agama temannya. Benar gak? Maka tengoklah dia berteman sama siapa. Makanya kita beruntung yang saya bilang tadi sebagai suami punya istri cerewet, rekeningnya apa tadi? Induk. Nah iya, jangan lihat kurang dulu, ada hikmahnya. Ingat di balik kesuksesan suami ada siapa? Istri. Ada siapa Bang? Istri. Tapi jangan tanya keberapa ya. Bapak masih di. Karena nggak mungkin tunggal putra itu nggak ada pasangan. Maka saling tolong menolong, kerjasama, saling berkasih sayang. Itu masih saya.
Ya betul lah. Jadi istri termasuk teman akrab, maka perhatikan, perlakukan dengan wallahu a'lam. Yang lain, Mas Herwan? Udah? Pak Jun? Cukup? Pas? Kayak main kuis aja pas. Siapa? Bagian belakang gimana? Cukup ya? Ya baik, sekedar mengingatkan saja, mudah-mudahan buat saya dan kita semua bermanfaat. Banyak yang ingin mati nanti rasakan sendiri. Kita makin bisa mengeliminir potensi penyimpangan. Kalau mau buat burung ya cancel kan? Mau begini nggak jadi, karena ingat apa? Tapi yang paling bahaya orang nggak pernah ingat mati. Itulah namanya istidraj. Diulur, tahu diulur nggak? Berbuat maksiat, kedurhakaan, merasa nggak ada ancaman dan konsekuensi, masih aja begitu. Semoga Allah menerima taubat kita, menerima pula seluruh amal ibadah kita, dan pada saatnya nanti masing-masing kita dimatikan dalam husnul khatimah. Semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sulit dimudahkan, yang galau ditenangkan, terutama saudara kita di Palestina dan di mana saja. Mudah-mudahan kita berbahagia fid dunya wal akhirah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.